Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 393. Dia meminta maaf kepada Gao Zuo dan mengatakan semua hal baik yang bisa dia katakan, tetapi Ji Rumeng masih memiliki ekspresi cemberut di wajahnya dan tidak memperlakukannya dengan baik. Jika ada yang tertipu dan jatuh ke laut, mereka akan marah besar. Namun, Ji Rumeng tidak kehilangan kesabarannya dan memarahi Gao Zuo secara langsung, yang dianggap telah memberinya muka. Puan Xiang, silakan tinggal. Ketika mereka tiba di ruang tamu di klub, Qin Ming berdiri di depan pintu dan menghentikan Xiang Gao Zuo di luar. Melihat Ji Rumeng memasuki ruangan, wajah Xiang Gao Zuo menjadi gelap. Dia menatap tajam ke arah Qin Ming dan mengancamnya dengan suara rendah, kamu hanya pengawal kecil. Jangan menghalangi jalanku. Keluarlah dari sini sejauh yang kamu bisa. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar. Apa yang kau katakan? Bicaralah lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Qin Ming bercanda. Jangan bertingkah gila atau bodoh, mari kita tunggu dan lihat. Xiang Gao Zuo mendengus dingin dan berjalan pergi. Puan Qin, tolong hubungi Suster Ping dan minta dia untuk mengirimiku beberapa pakaian. Ji Rumeng ingin mandi air hangat untuk menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Ketika dia masuk ke kamar mandi, dia ingat bahwa dia belum mengganti pakaiannya, dan berbalik untuk berkata. Baiklah. Qin Ming memberi isyarat oke, jangan khawatir soal mencuci, aku akan menjaga pintu dan memastikan tidak ada yang mengganggumu. Ji Rumeng mengangguk dan mengunci pintu kamar mandi dengan bunyi klik. Tak lama kemudian, suara percikan air terdengar dari dalam, yang membuatnya teringat sesuatu yang lain. Pintu kamar mandinya tidak tembus pandang, jadi tidak bisa melihat apa yang ada di dalam dari luar. Namun, bagi Qin Ming yang memiliki kemampuan melihat tembus pandang, tidak jadi masalah ada pintu yang menghalanginya atau tidak. Adegan yang familiar ini mengingatkan Qin Ming pada saat pertama kali ia melihat Ji Rumeng. Saat itu, Ji Rumeng juga sedang mandi di kamar mandi. Qin Ming melihat semua yang seharusnya dan tidak seharusnya ia lihat. Mengingat pemandangan indah yang membuat hidungnya berdarah, hatinya terasa panas. Ding ding ding. Sekitar 20 menit kemudian, terdengar ketukan di pintu dan suara Xiang Gao Zuo datang dari luar pintu. Rumeng, tolong buka pintunya. Aku sudah meminta dapur untuk membuatkanmu semangkuk sup jahe dan menyiapkan satu set pakaian untukmu. Sebelum Xiang Gao Zuo sempat menyelesaikan perkataannya, Qin Ming membuka pintu dan berkata dengan dingin, Nona Ji masih mandi, berikan aku barang-barangnya. Xiang Gao Zuo mandi dan berganti pakaian. Dia pikir Ji Rumeng sudah hampir selesai, jadi dia datang untuk membawakan sup jahe dan pakaiannya. Ketika dia mendengar bahwa Ji Rumeng belum selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk mengintip ke dalam melalui celah pintu. Dia sangat kecewa karena tidak melihat Ji Rumeng. Tidak perlu, aku akan menyerahkannya langsung kepada Rumeng untuk menyampaikan permintaan maafku. Xiang Gao Zuo menarik kembali pandangannya, menatap Qin Ming dengan dingin, dan meninggikan suaranya. Baiklah, kalau begitu kamu tunggu di luar. Qin Ming sama sekali tidak berniat membiarkan Xiang Gao Zuo masuk ke dalam rumah. Dia membanting pintu. Dia berencana untuk memanfaatkan kesempatan mengantarkan sup jahe untuk memasuki rumah, menjadi pria lajang dan wanita lajang di ruangan yang sama, lalu menggunakan beberapa keterampilan untuk merayu gadis-gadis. Ada kemungkinan besar dia akan bisa menciumnya malam ini. Sayangnya, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Semua rencana dirusak oleh Qin Ming, yang membuat Xiang Gao Zuo menggertakkan giginya karena kebencian. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka dan Ji Rumeng keluar dengan balutan handuk mandi yang hanya menutupi dada hingga pahanya. Masih ada sisa-sisa air di rambut hitamnya yang panjang, dan sebagian besar kulit halusnya terekspos. Leher anggun seperti angsa, tulang selangkah halus, dan mata halus seperti batu giok. Bahunya dan kakinya yang jenjang dan ramping terlihat jelas, bagaikan bunga teratai yang muncul dari air, uniknya menawan dan seksi, begitu memikat hingga orang-orang tidak sabar untuk melepaskan handuk mandi dan mengintip. Mata Qin Ming tiba-tiba berbinar, pandangannya menyapu ke sana kemari pada tubuh halus wanita cantik itu saat dia keluar dari bak mandi, tak mampu mengalihkan pandangannya barang sedetik pun. Jika ada pria lain di ruangan itu, Ji Rumeng pasti akan bersembunyi di kamar mandi dan tidak akan keluar, tetapi Qin Ming adalah pengecualian. Melihat Qin Ming menatapnya tanpa ragu, rona merah muncul di wajah cantiknya, menambah pesona dan daya tariknya. Ji Rumeng menyeka rambutnya yang panjang dengan handuk, berpura-pura tidak peduli. Dia berjalan perlahan ke tempat tidur ganda yang besar, bersandar di kepala tempat tidur, dan menutupi tubuhnya yang menawan dengan selimut. Bagaimana dia bisa tahu jika dia punya sesuatu untuk menutupi tubuhnya? Bagi Qin Ming, semuanya transparan. Ngomong-ngomong, Xiang Gao Zuo ada di luar pintu. Haruskah kita mengizinkannya masuk? Qin Ming tersadar dan bertanya dengan santai. Biarkan dia menunggu sedikit lebih lama. Kata Ji Rumeng dengan suara yang dalam. Apakah kamu mendengar percakapan antara Xiang Gao Zuo dan tukang perahu di atas kapal? Melihat Ji Rumeng mengangguk, Qin Ming melanjutkan, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Dia adalah musang yang memberi ucapan selamat tahun baru kepada ayam-ayam. Dia tidak punya niat baik.
Kamu harus mempertimbangkan dengan saksama keputusanmu untuk pindah ke Brilliant Media. Jangan dipikirkan. Dia sudah menggunakan cara ini bahkan sebelum aku bergabung dengan Brilliant Media. Kalau aku benar-benar menjadi artis yang dikontrak Brilliant Media, dia mungkin akan menggunakan cara yang lebih jahat lagi. Aku tidak berani bekerja dengan orang seperti itu. Tidaklah buruk bahwa ini terjadi. Setidaknya hal ini membuatmu melihat wajah asli Xiang Gaozuo. Qin Ming menghiburnya, selain Brilliant Media, perusahaan mana lagi yang akan kau pilih? Sejujurnya, peringkat komprehensif Hui Huang Media termasuk dalam 3 teratas di industri ini. Awalnya, itu adalah pilihan pertama saya. Selain itu, saya belum memikirkan perusahaan lain. Mari kita bicarakan nanti, kata Ji Rumeng. Keduanya mengobrol selama lebih dari 10 menit. Berpikir bahwa Sister Ping akan segera datang, Ji Rumeng meminta Qin Ming untuk membuka pintu dan membiarkan Xiang Gaozuo masuk. Untuk menunjukkan ketulusannya, Xiang Gaozuo menunggu di luar pintu, tetapi pelayan telah mengirim sup jahe kembali ke dapur, dan dia hanya memegang kantong kemasan di tangannya. Setelah memasuki ruangan, dia melihat Ji Rumeng ditutupi selimut, dengan hanya setengah betisnya yang terbuka. Dia sama sekali tidak bisa melihat pemandangan di bawah, yang sangat disesalkan. Rumeng, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Apakah kamu ingin aku membelikan obat flu? Xiang Gaozuo bertanya dengan khawatir. Tidak perlu merepotkanmu. Aku akan kembali setelah Kakak Ping membawakan pakaiannya. Meskipun Ji Rumeng sangat tidak puas dengan Xiang Gaozuo, dia harus berpura-pura bersikap baik padanya demi pengembangan karirnya di masa depan. Saya pribadi telah membeli 1 set pakaian untuk Anda. Saya tidak tahu apakah Anda menyukainya. Cobalah. Xiang Gaozuo berpegang teguh pada secercah harapan terakhir dan menyerahkan paket di tangannya. Ada rok panjang hitam dan gaun tidur di dalamnya, yang semuanya telah ia persiapkan sebelumnya. Sekarang sudah malam, dan kamu masuk angin di air. Kamu tidak layak untuk berlari-lari. Beristirahatlah di sini malam ini. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Xiang. Namun, tempat ini tidak jauh dari tempat tinggal saya. Perjalanan pulang ke rumah hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit. Sebaiknya saya tinggal di sini. Saya tidak terbiasa tinggal di luar. Ji Rumeng menolak dengan sopan. Tepat pada saat itu, suara sepatu hak tinggi terdengar di luar pintu dan Suster Ping pun tiba. Nona Ji, silakan ganti pakaian Anda. Saya akan berjaga di luar pintu. Qin Ming melirik Gaozuo dan berjalan keluar perlahan. Aku akan minggir sebentar. Rumeng, kalau kamu butuh sesuatu, beritahu saja aku. Aku akan berada di luar. Menunggu kamu. Dalam kasus ini, Xiang Gaozuo tidak bisa tinggal diam, jadi dia mengikutinya keluar ruangan. Saat dia berjalan keluar pintu, wajah Xiang Gaozuo langsung berubah muram dan dia melotot marah ke arah Qin Ming. Qin Ming tidak berniat bersaing dengan orang seperti itu. Dia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan menghisapnya dengan santai. Hal ini membuat Xiang Gaozuo merasa seolah-olah sedang memukul kapas dengan sekuat tenaga dan tidak dapat melampiaskan amarahnya. Setelah menghabiskan sebatang rokok dan berganti pakaian, Ji Rumeng keluar, menolak percobaan berulang kali Xiang Gaozuo untuk menahannya, dan meninggalkan klub. Qin Ming baru kembali ke rumah setelah mengantar Ji Rumeng kembali ke kediamannya. Kedua rumah itu sangat dekat, hanya berjarak 5 menit berkendara. Namun, saat hendak mencapai pintu villa, ia menemui situasi yang tidak terduga. Siapa yang tidak berbudaya? Lampu mobil menyala, dan Qin Ming tiba-tiba menemukan deretan paku baja berbentuk berlian segitiga di seberang jalan. Paku-paku itu sangat tajam. Jika ada mobil yang melewatinya, bannya pasti akan bocor, jadi dia segera menghentikan mobilnya. Dari bentuk paku baja itu, jelas terlihat bahwa paku itu digunakan untuk menghentikan mobil. Pasti ada yang sengaja menaruhnya di sana. Qin Ming langsung waspada, turun dari mobil dengan santai, dan berjalan mendekat untuk menyingkirkan paku baja itu. Swiss, Swiss, Swiss. Tepat saat Qin Ming membungkuk, terdengar suara samar menembus udara, dan lebih dari selusin cahaya dingin berputar keluar dari sabuk hijau di sisi jalan, menusuk kaki dan lengan Qin Ming. Dang, dang, dang. Cahaya dingin itu secepat kilat, tetapi Qin Ming sudah siap. Merasakan gerakan itu, dia melompat keluar seperti seekor cita dalam sekejap, dan semua senjata tersembunyi menghantam tanah. Pada saat yang sama, lebih dari selusin pria bertopeng berpakaian malam hitam muncul dari segala arah, memegang pedang samurai yang memancarkan cahaya dingin di tangan mereka, dan mengepung Qin Ming. Shuriken. Qin Ming melirik senjata tersembunyi di tanah, yang berbentuk seperti anak panah bersisi 4. Dia mengangkat kepalanya dan melirik orang-orang berpakaian hitam dan bertopeng di sekitarnya, dan mencibir dengan nada menghina, menurutku mereka siapa? Ternyata mereka adalah ninja Jepang. Mereka semua menutupi wajah mereka. Tahukah kamu bahwa kamu terlalu malu untuk melihat orang? Huff, karena kau tahu kami ninja, kau juga harus tahu betapa kuatnya ninja. Begitu kau dikepung oleh kami, kau tidak akan bisa melarikan diri meskipun kau punya sayap. Salah satu ninja terkemuka berkata dengan dingin, suaranya serak dan tidak menyenangkan. Saya sarankan kamu untuk menyerahkan tulang dewa itu, dan saya bisa menyelamatkan hidupmu. Kalian pikir kalian bisa mendapatkan tulang dewa? Aku khawatir kalian tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Qin Ming sama sekali tidak menganggap serius para ninja ini. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana orang-orang ini tahu bahwa dia telah memperoleh sepotong tulang dewa. Jika kau tidak menerima tawaranku, maka kau harus minum anggur sebagai hukuman. Tangkap dia. Ninja yang memimpin memberi perintah, dan yang lainnya mempersiapkan gerakan mereka dan bersiap untuk bertindak. Tunggu, jangan terlalu ingin mati. Bagaimana kamu tahu kalau aku punya tulang dewa? Tanya Qin Ming. Kau tidak perlu tahu. Kata ninja terkemuka itu dengan dingin. Informasi yang Anda terima salah. Saya memang mendapatkan sepotong tulang dewa, tetapi sudah hancur. Saya sarankan Anda untuk berhenti dan jangan sampai kehilangan nyawa tanpa alasan. Itu tidak sepadan, kata Qin Ming sambil tersenyum. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan menangkapmu. Kau harus menyerahkannya bahkan jika kau tidak mau. Ayo lakukan. Ninja terdepan sama sekali tidak mempercayai kata-kata Qin Ming. Dia melesat maju seperti anak panah dari busur. Pedang samurai itu bersinar dengan cahaya dingin yang tajam dan menebas secara diagonal. 50 meter dari lokasi kecelakaan, ada sebuah mobil hitam terparkir di pinggir jalan, dan yang duduk di kursi penumpang tidak lain adalah Yamamoto Ryosuke. Melihat Qin Ming yang dikepung oleh banyak ninja, dia terus mencibir sinis. Malam ini aku akan memberitahumu akibat dari menyakitiku. Kau tidak akan pernah melihat matahari lagi besok. Bab 394. Qin Ming dikepung oleh lebih dari selusin ninja. Saat kedua belah pihak bertarung, sosok-sosok bergoyang, cahaya dingin bersinar, dan pedang-pedang samurai tajam berterbangan ke atas dan ke bawah, menyilaukan Yamamoto Ryosuke yang sedang duduk di dalam mobil menyaksikan pertarungan yang berjarak 50 meter. Para ninja ini tangkas dan cepat, tegas dan kejam dalam serangan mereka, dan mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, dengan yang satu mundur dan yang lain maju, dan mereka terlatih dengan baik. Mereka dilatih sebagai ninja untuk membunuh orang dan menangani masalah-masalah sulit secara diam-diam. Namun, karena mereka ingin bertanya kepada Qin Ming tentang keberadaan tulang dewa dan membuatnya tetap hidup, semua serangan mereka diarahkan ke tangan, kaki, dada, punggung, dan bagian lain Qin Ming, menghindari bagian vital. Namun, Qin Ming bahkan lebih cepat. Ia bergerak di antara kerumunan seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga, dengan bayangannya yang berkedip-kedip. Para ninja ini hanya tahu bahwa Qin Ming adalah manajer Departemen Keamanan, tetapi mereka tidak menyangka dia akan begitu sulit dihadapi. Di bawah pengepungan bersama mereka, dia mampu menanganinya dengan mudah dengan tangan kosong. Setelah bertarung beberapa ronde, seorang ninja yang lambat menyerang melihat kesempatan, mengetuk tanah dengan kakinya, melompat seperti anak panah, dan menusuk punggung Qin Ming dengan pisau tajam. Qin Ming tampak memiliki mata di belakang kepalanya. Dia dengan cepat menoleh ke samping, dan saat pedang samurai itu menusuknya, dia meraih pergelangan tangan ninja itu secepat kilat, dan menendang dengan kaki kirinya. Krak! Tendangan Qin Ming cepat dan ganas, mengenai betis ninja yang menyerang dari belakang. Betis orang itu patah, dan saat tubuhnya jatuh, dia tiba-tiba merasakan kilatan cahaya dingin di depan matanya, dan kemudian dia tidak tahu apa-apa. Karena leher ninja itu terpotong dalam sekejap mata, kepalanya jatuh ke tanah, darah berceceran, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Adegan berdarah itu terlintas di mata Yamamoto Ryosuke, membuatnya begitu takut hingga ia menggigil dan tanpa sadar menyentuh lehernya. Senyum kejam muncul di sudut mulut Qin Ming. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, meninggalkan jejak bayangan di tempat semula. Pedang samurai milik ninja lain menebas, tetapi mengenai bayangan. Saat berikutnya dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di lehernya, darah berceceran, dan kepalanya tergerak. Setelah mempercepat langkahnya, Qin Ming secepat hantu. Lintasan gerakannya sulit dipahami dan sulit dibedakan antara yang benar dan yang salah. Pedang samurai di tangannya seperti sabit yang diayunkan oleh Dewa Kematian, dengan kejam merenggut nyawa. Dalam waktu singkat, ada 5 atau 6 mayat tergeletak di tanah. Tanpa kecuali, semuanya menundukkan kepala. Pemandangan itu berdarah dan mengerikan. Bahkan para ninja yang terlatih ini merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka dan dipenuhi rasa takut. Tidak seorang pun tahu apakah mereka akan menjadi yang berikutnya yang jatuh. Ini harga yang harus dibayar karena telah merampas sesuatu dariku. Qin Ming mengayunkan pedangnya secepat kilat, dan sebuah kepala berdarah melayang dan jatuh. Para ninja yang tersisa ketakutan dan menghentikan serangan mereka, terus-menerus mengubah posisi pedang samurai mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyerang dengan gegabah. Jika kapten tim mereka tidak ada di sana, beberapa dari mereka pasti sudah melarikan diri sejak lama. Kapten ninja itu berdiri di pinggir lapangan menyaksikan pertempuran tanpa ikut serta. Saat dia melihat separuh ninja jatuh ke dalam genangan darah dan menjadi mayat tanpa kepala, matanya berkedip. Yamamoto Ryosuke, yang sedang duduk di dalam mobil tak jauh dari situ, begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan ia bahkan tidak berani bernapas. Meskipun ia telah berlatih karate sejak ia masih muda, hal itu lebih banyak dilakukan untuk kebugaran fisik. Ini adalah pertama kalinya ia melihat pemandangan berdarah seperti itu. Aku bersyukur bahwa aku tidak benar-benar membuat marah Qin Ming, bintang jahat, tadi malam, kalau tidak, aku tidak akan hidup hari ini. Bai Fang, giliranmu naik panggung, kalau tidak mereka tidak akan bisa bertahan. Yamamoto Ryosuke menenangkan dirinya dan berkata kepada pria yang duduk di kursi pengemudi.
Pria ini juga seorang ninja, namun tidak seperti ninja pada umumnya. Ia berpakaian celana ketat putih, tudung putih, dan semuanya serba putih, dengan dua pedang di punggungnya. Ya, Baiya setuju dan membuka pintu mobil. Ia melesat cepat seperti kilatan petir putih, dan tiba dalam beberapa tarikan napas pada jarak lebih dari 50 meter. Sambil berlari, dia mengayunkan kedua tangannya dan dua shuriken berterbangan membentuk lingkaran. Dang, dang. Qin Ming menyadari ada yang menyerang. Ia memutar pergelangan tangannya dan pedang samurai itu menebas dengan cepat, memotong dua shuriken. White Fang tidak mengucapkan sepatah kata pun, tatapan matanya tajam bagaikan elang, seluruh tubuhnya bagai bilah pisau tajam yang terhunus dari sarungnya, penuh dengan niat membunuh, dua cahaya dingin berkelebat, dan sebilah pedang samurai berwarna putih perak muncul di kedua tangannya, dia mengayunkan kedua pedang itu bersamaan bagaikan badai. Gaya pedang ganda, cukup menarik. Pedang samurai di tangan Qin Ming terbang ke atas dan ke bawah, terus-menerus bertabrakan dengan pedang ganda Baiya, menghasilkan suara logam beradu dan percikan api berterbangan. Melihat Baiya dan Qin Ming berimbang, ninja lainnya menjadi lebih termotivasi dan memperluas pengepungan, berpusat di sekitar mereka berdua. Kapten ninja itu meletakkan pedang samurai di tangan kirinya dan memegang dua shuriken di tangan kanannya, siap untuk serangan diam-diam kapan saja. Sebelumnya, Baiya telah mengamati dengan saksama kemampuan Qin Ming. Agar adil, ia merasa bahwa kecepatannya tidak sebanding dengan Qin Ming, dan setiap kali mereka saling menebas, lengannya menjadi mati rasa dan kekuatannya pun menurun. Ia memutuskan untuk tidak bertarung lagi. Tubuh kedua pria itu saling bertautan, dan Baiya sengaja menjaga jarak 3 meter di antara mereka. Dia menghantamkan kakinya ke tanah dan menerkam seperti seekor citah. Saat dia hendak mendekati Qin Ming, dia memutar pinggangnya dan seluruh tubuhnya berputar seperti gasing, kedua pedangnya berterbangan, seolah-olah dia telah berubah menjadi penggiling daging. Qin Ming terbang mundur, memegang pisau di atas kepalanya dengan kedua tangan. Melihat Baiya mendekatinya, dia tiba-tiba berhenti, menuangkan energi sejatinya ke dalam pisau, dan menebasnya dengan sekuat tenaga, dan cahaya pisau dingin menebasnya. Baiya tiba-tiba melihat seberkas cahaya pisau yang terang melesat secepat kilat. Sudah terlambat untuk menghindar. Seolah-olah dia sedang berhadapan dengan moncong senjata. Dia buru-buru berhenti dan mengangkat kedua pedangnya untuk menangkis. Dengan suara, klang, dua pedang di tangan Baiya terpotong menjadi dua bagian, dan luka setipis sayap jangkrik muncul di wajahnya, yang disebabkan oleh cahaya pedang. Darah yang mengalir dari luka panjang itu bertambah banyak dengan cepat, menyembur keluar seperti mata air yang tak terhentikan. Seluruh tubuh tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian dan perlahan jatuh, dengan organ-organ dalam yang berlumuran darah berserakan di tanah. Adegan ini sangat mengejutkan. Tidak lama setelah bertarung dengan Qin Ming, White Fang, ninja terkuat di antara kelompok itu, terbelah dua. Ketakutan besar menyebar di hati para ninja yang tersisa. Pedang Qin Ming tidak hanya membunuh Baiya, tetapi juga menghancurkan kepercayaan diri setiap ninja. Mundur. Melihat situasi yang tidak baik, Kapten Ninja itu dengan cepat mengayunkan dua shuriken di telapak tangannya, lalu berbalik dan berlari tanpa peduli apakah dia mengenai Qin Ming atau tidak. Para ninja lainnya pun berhamburan seperti burung dan binatang, berharap mereka bisa menumbuhkan sayap agar mereka bisa melarikan diri ke dalam kegelapan secepat mungkin. Kapten ninja itu cukup perhatian untuk membawa Yamamoto Ryosuke yang ketakutan bersamanya saat ia melarikan diri. Ia takut Qin Ming akan mengejarnya, jadi ia melemparkan peluru secara acak ke belakangnya. Bang! Peluru itu jatuh. Kepulan asap putih mengepul di tanah. Saat asap menghilang, Kapten Ninja dan Yamamoto Ryosuke telah menghilang dari pandangan. Tulang dewa telah hancur. Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku akan membunuh satu jika kau datang, dan membunuh sepasang jika kau datang. Jangan biarkan satu ninja pun hidup. Jangan juga terburu-buru melarikan diri. Bawa mayat-mayat itu pergi. Qin Ming berteriak ke arah Yamamoto Ryosuke menghilang. Dia tidak berniat membunuh mereka semua, kalau tidak, tidak ada satupun ninja yang bisa melarikan diri. Qin Ming tidak tinggal lama. Dia segera masuk ke mobil, meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke villa. Setelah berlari pada jarak yang dikiranya aman, sang kapten ninja menoleh ke belakang dan mendapati tidak ada seorang pun yang mengejarnya, jadi ia berhenti dan melepaskan Yamamoto Ryosuke. Plop! Kaki Yamamoto Ryosuke lemas dan ia terduduk di tanah, terengah-engah dan berkata dengan gemetar, siapa dia? Dia menakutkan seperti iblis. Saya khawatir di antara para ninja yang bersembunyi di kota Donghai, tidak ada satupun yang dapat menandingi Qin Ming. Bahkan seorang jonin terkenal seperti Baiya terbunuh dengan satu pedang. Kita harus meminta presiden untuk mengirim ninja rahasia dan menyelidiki identitas Qin Ming secara menyeluruh. Dia jelas bukan orang biasa. Kata kapten ninja itu dengan rasa takut yang masih ada. Yamamoto Ryosuke mengangguk, menenangkan dirinya, memutar nomor telepon, dan dengan hormat menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tuan, bukannya aku tidak kompeten. Aku hanya tidak menyangka Qin Ming begitu kuat. Baiya bertahan kurang dari 2 menit sebelum terpotong dua oleh pedang. Ninja senior lainnya jelas bukan tandingan Qin Ming. Tolong kirimkan seseorang untuk mendukungnya. Yamamoto Ryosuke berpikir bahwa adalah tugas yang baik bagi tuannya untuk memintanya merebut tulang dewa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu hampir berubah menjadi mimpi buruk. Dasar bodoh, apa gunanya punya otak?
Pria di ujung telepon berteriak, karena kamu tidak bisa menghadapi Qin Ming secara langsung, tidak bisakah kamu memikirkan cara lain? Kamu tidak bisa begitu saja mengirim ninja rahasia kapanpun kamu mau. Puan benar. Aku tidak menggunakan otakku. Aku akan memikirkan solusi lain sesegera mungkin, kata Yamamoto Ryosuke dengan takut-takut. Saya akan mengirim Gu Yixi untuk memberikan dukungan. Dia akan naik pesawat paling awal besok pagi, tetapi dia tidak bisa datang dengan mudah. Anda harus memikirkan cara lain. Jika gagal, biarkan Gu Yixi mengambil tindakan. Kita harus mendapatkan tulang dewa besok malam. Tidak ada kemungkinan kehilangan. Kalimat terakhir disampaikan oleh suara di ujung telepon dengan tekanan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengar nama Kisu, Yamamoto Ryosuke langsung percaya diri lagi. Orang luar mungkin tidak tahu, tapi dia familiar dengan nama Kishi. Pria ini memiliki kecepatan paling tinggi di antara ninja Anbu, secepat hantu, suka mengelak, dan membunuh orang dengan gila-gilaan. Dia lebih mengerikan dari hantu, jadi dia mendapat gelar Kishi. Ya, tenang saja, Tuan. Aku pasti akan mendapatkan tulang dewa besok malam dan tidak akan pernah mengecewakanmu. Yamamoto Ryosuke berjanji dengan sungguh-sungguh. Melihat Yamamoto Ryosuke menutup telepon, sang kapten ninja tak sabar untuk bertanya, apa yang dikatakan presiden. Siapa master ninja rahasia yang akan dikirim? Yamamoto Ryosuke perlahan mengucapkan dua kata, Kiji. Puan Kido. Seru sang kapten ninja, lalu harapan dan ketakutan muncul di matanya. Selama Master Gu Yixi mengambil tindakan, Qin Ming pasti akan mati. Akhirnya aku memiliki kesempatan untuk bertarung bersama Master Gu Yixi. Ini adalah kehormatan bagiku. Jangan terlalu cepat senang. Kepala keluarga telah memerintahkan agar pewaris hantu tidak muncul kecuali benar-benar diperlukan. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk merebut tulang dewa. Yamamoto Ryosuke mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, matanya berbinar, sebuah rencana muncul di benaknya, dan seringnya sinis muncul di sudut mulutnya. Bersambung.